Letakkan kembang 7 rupa ini di depan rumah pesaing. Dan juga di jalan-jalan yang dilewati oleh sainganmu. Pasti berhasil lewat Eyang Suryo ini. Jangan sampai kelangkaan. Ini yang sekedar pengganti maharnya. Ikhlas ya? Ikhlas. Terima kasih. Tipu kamu sama Eyang Suryo. Gampang ternyata nyari rezeki. Itu untuk kesekian kalinya seseorang menaburkan bunga di ruangan Bapak. Saya yakin ini ada kaitannya dengan sakitnya Ibu tempo hari, Pak. Sebaiknya kalian berdua nggak usah seujun dulu. Itu tidak baik. Ini bukan seuzon, Pak. Tapi memang ada orang yang berniat mencelakai Bapak. Ya, halo, assalamualaikum. Ada apa, Bu? Sepertinya ada yang punya niat jelek sama keluarga kita. Memang kenapa, Bu? Ini loh, Ibu temukan kembang 7 rupa di depan pintu rumah kita. Bu, buang jauh-jauh pikiran negatif itu, Bu. Ya, sebaiknya Ibu berdoa saja supaya keluarga kita diberi keselamatan. Ya, Bu. Sekarang juga buang bunga-bunga itu ke tempat sampah. Ya. Iya ya, Pak. Jadi istri saya juga menemukan bunga-bunga ini di depan pintu rumah saya. Itu kan, Pak. Apa yang saya bilang tadi? Ada orang yang ingin mencelakai Bapak. Betul, Pak. Sebaiknya sekarang Bapak berhati-hati, Pak. Sudah. Kalian berdua nggak usah pikirin itu. Lebih baik kalian berdoa saja supaya kita diberikan keselamatan dan kalian bisa bekerja seperti biasanya. Ya? Sudah, bekerja lagi. Baik, Pak. Kita mau dulu, Pak. Silakan. Oke, Pak. Masalah itu tidak boleh kita biarin, Pak. Bisa-bisa Pak Hasan menaruh curiga terhadap Bapak. Karena si Ari terus-menerus menghasut Pak Hasan. Oke. Kalau gitu kasih dia pelajaran, Don. Tapi ingat, lakukan secara profesional. Baik, Pak. Kalau begitu, saya kerjakan.
Assalamualaikum. Ada apa, Dot? Pak. Ari, Pak. Ari kecelakaan, Pak. Apa? Ari kecelakaan? Terus gimana sekarang keadaan Ari, Dot? Pak. Dia meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tolong kamu urus dulu ya, Dot ya. Saya kesana sekarang juga ya. Ya, Dot. Lu ini gimana sih, Ron? Gua bilang kasih pelajaran. Jangan lu bunuh. Tapi saya tidak membunuh Ari, Pak. Tapi motornya menabrak mobil dari arah depan, jadi bukan saya, Pak. Kalau sampai polisi tahu soal kasus ini bakalan berat, Ron. Berat. Tenang, Pak. Saya jamin aman. Waktu kejadian berlangsung, tidak ada orang lain selain pengendara yang menabrak Ari di lokasi tersebut. Dan tidak ada saksi mata di lokasi itu, Pak. Gue minta lu kawal terus kasus ini. Baik, Pak. Saya akan coba. Vina. Vin, kasih kesempatan aku buat ngomong, Vin. Vin, aku tahu kamu ada masalah yang sengaja kamu pendam. Tapi aku janji, Vin. Aku janji, aku nggak bakal maksa buat kamu cerita sama aku. Tapi tolong, Vin, kamu ngomong sama aku, Vin. Biar aku nggak kepikiran terus sama kamu. Vina. Kamu jangan nangis gitu dong. Aku juga nggak tahu, Ndri, apa yang sebenarnya terjadi sama Papa. Belakangan ini Papa itu jadi berubah. Papa jadi suka marah-marah dan kalau di rumah tuh bawaannya berantem terus sama Mama. Ya mungkin papa kamu lagi sibuk sama kerjaannya. Terus mungkin ada masalah kali di kantor. Nggak mungkin, Ndri. Papa aku sama Papa kamu itu satu kantor. Dan jabatan mereka juga selevel. Dan aku lihat Papa kamu baik-baik aja kan, Ndri. Vina! Papa tumben jam segini udah pulang. Vina mana? Belum pulang sekolah? Vina, biasanya jam segini udah pulang kok, Pak. Tapi mungkin lagi ada kegiatan sekolah, Pak. Ma, kamu tuh jangan menutup-nutupi. Papa udah ingetin Mama berapa kali, Vina itu harus diawasin. Kalau nggak dia akan berhubungan terus dengan si Andri itu. Mama tuh gimana sih? Tuh, nggak aktif HP dia. Udah, Papa yang sabar aja. Sebentar lagi Vina juga udah pulang, Pak. Ayo, Papa makan dulu aja ya. Ayo, Papa siap dulu. Nih, minum dulu biar sabar. Udah, jangan nangis ya. Sabar. Astagfirullahaladzim. Aku harus buru-buru pulang, Ndri. Papa bisa marah besar kalau tahu aku pulang telat. Ya udah, kamu sabar ya, kamu tenang. Aku anterin sampai depan rumah ya. Ya, yuk. Duh, alamat kena marah lagi deh sama Papa. Sepi ya? Semoga aja Papa nggak ada. Dari mana kamu? Habis ketemu Andri ya? Enggak, Pak, enggak. Kamu jangan bohong, Vina. Kamu pikir Papa ini bodoh? Kamu pikir Papa nggak tahu di luar sana kamu ngapain sama si Andri itu? Dasar anak nggak tahu diuntung. Papa jangan, Papa. Papa kenapa sih selalu mukul Vina? Kenapa nggak bunuh Mama aja? Jangan pukulin Vina terus, Pak. Mama ini
Belain aja terus dia. Mama maafin Vina, Ma. Vina cuma butuh teman buat ngobrol. Vina butuh teman buat diajak curhat. Dan cuma Andri yang bisa ngertiin Vina. Iya sayang, Mama ngerti. Mama ngerti. Mama nggak ngelarang kamu bergaul sama Andri sayang. Tapi kamu hati-hati ya. Jangan sampai papamu tahu. Mama nggak tega lihat kamu dipukulin papa terus sayang. Iya, Ma. Makasih ya. Iya sayang. Maafin papa kamu ya sayang.